Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, how are you? Just fine. Assalamualaikum, apa kabar? Baik. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum, dimon kabare? Say. Baik teman-teman, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Ustazah berharap semuanya baik dan semuanya sehat, mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Baik teman-teman, mohon maaf ya karena hari ini kita tidak bisa secara live streaming dari YouTube karena mohon maaf ada kendala teknis karena jaringan koneksinya sangat buruk dan tidak bagus, sehingga insya Allah nanti Ustazah kirimkan videonya lewat link, kemudian teman-teman bisa menontonnya dari rumah masing-masing. Oke? Nah, baik teman-teman semuanya, sebelum mulai kita awali dulu dengan berdoa ya. Teman-teman sudah siap? Siap. Baik. Baik, kita mulai ya. Ustazah pandu dari sini, teman-teman bisa mengikuti dari rumah. Oke? Iya. Baik teman-teman, siap berdoa? Siap. Sikat berdoa, angkat tangan, tundukkan kepala. Berdoa sebelum belajar surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Ikrar kerelaan. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Aku rela Allah Tuhanku, aku rela Islam agamaku, aku rela Muhammad Nabi dan Rasulku. Doa belajar. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku kefahaman. Doa pembuka hati. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Amin. Alhamdulillah teman-teman, semoga dengan doa tadi Allah memberikan kita ketenangan, ketentraman, dan memberikan kita keberkahan ilmu. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang apa ya? Ada yang tahu? Iya, di pendidikan agama Islam dan budi pekerti kali ini kita akan belajar tentang kisah keteladanan Nabi Lut alaihi salam. Nah teman-teman, sudah siap? Iya, siap ya. Nah, baik teman-teman, kisah Nabi Lut alaihi salam. Di situ nanti bisa kita lihat keteladanannya ya teman-teman. Nah, kita lihat dulu. Nabi Lut alaihi salam itu adalah putra saudara laki-laki Nabi Ibrahim alaihi salam. Beliau pindah bersama Nabi Ibrahim alaihi salam dari negeri Babilonia ke negeri Syam. Nah, kemudian tidak lama karena desakan penghidupan yang harus memaksa keduanya itu harus berpisah. Nah, di mana Nabi Lut itu menetap di negeri. Nah, negerinya itu bernama negeri Sadum. Ya, namanya negeri Sadum ya teman-teman. Nah, di situ Nabi Lut alaihissalam itu diutus oleh Allah ke negeri Sadum atau Sodom. Nah, teman-teman nanti kalau mendengar Sadum atau Sodom ya. Nah, yang penduduknya itu sangat durhaka teman-teman. Nah, di sana itu mereka bangsa yang sangat
ada perampokan, pencurian, penganiayaan, pembunuhan, bahkan yang sangat mengingkari Allah itu adalah mereka menyukai sesama jenis. Laki-laki suka dengan laki-laki atau laki-laki menikah dengan seorang laki-laki. Na'udzubillah min dzalik, karena itu tidak boleh ya teman-teman. Nah, seperti itu. Kemudian jika mereka itu diberikan nasihat dan diperingatkan akan siksaan Allah, mereka itu menjawab begini, datangkanlah siksaan Allah itu, hai Lut, sekiranya engkau orang yang benar. Nah, mereka itu menantang teman-teman, menantang ajakan seruannya Nabi Lut, diajak mengingat Allah, diajak menyembah Allah, diajak mematuhi perintahnya Allah, tidak mau. Nah, akhirnya apa? Nah, kemudian Nabi Lut ketika mendengar itu kemudian berdoa, qala rabbi ansurni 'alal qaumil mufsidin. Ya Tuhanku, tolonglah aku dengan menimpakan azab atas golongan yang berbuat kerusakan itu. Nah, jadi ketika Nabi Lut berdoa seperti itu, timpakan azab kepada mereka, kemudian doa Nabi Lut akhirnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kaum Nabi Lut akhirnya ditimpa azab ya, berupa gempa bumi, kemudian hujan bebatuan yang sangat panas sehingga memusnahkan mereka. Ustazah punya videonya ya, nanti bisa ditonton, bisa disimak dengan baik. Silahkan untuk menyimak kisahnya Nabi Lut alaihi salam. Lut alaihi salam. Lut adalah keponakan Nabi Ibrahim. Beliau beserta istrinya pindah ke Urdun atau Yordania dan menetap di desa Sadun atau Sodom. Ketika dalam perjalanan itulah Allah mengangkat Lut sebagai nabinya untuk menyebarkan ajaran yang benar. Di Sadum, Nabi Lut bercocok tanam dan beternak. Beliau pun hidup dalam berkecukupan. Sadum adalah wilayah yang dihuni oleh orang-orang yang sesat. Mereka tidak mempunyai Tuhan dan suka berbuat maksiat. Sehari-hari mereka selalu berjudi, berkelahi, menganiaya, dan merampok. Bagi mereka, siapa yang kuat, maka dialah yang berkuasa. Selain terbiasa melakukan berbagai macam kejahatan, kaum Sadum juga melakukan satu kesalahan besar, yaitu laki-laki menikah dengan sesama laki-laki. Hal ini sungguh tidak pernah dilakukan oleh manusia sebelumnya. Melihat perilaku kaumnya yang sangat tercela, Nabi Lut pun memulai dakwahnya. Beliau berusaha menyadarkan mereka bahwa menyukai sesama laki-laki itu haram hukumnya dan azab Allah akan perih bagi siapapun yang melakukannya. Dakwah Nabi Lut ditentang dengan keras oleh kaum Sadum. Semakin sering Nabi Lut berdakwah, maka semakin bertambah kebencian kaum Sadum kepada Nabi Lut. Karenanya, Nabi Lut pun berdoa kepada Allah untuk meminta petunjuk agar kaum Sadum bisa kembali ke jalan yang benar. Tanpa sepengetahuan Nabi Lut, Allah mengutus 3 malaikat untuk bertamu. Mereka menyamar menjadi 3 pemuda yang sangat rupawan. Istri Nabi Lut yang telah bersekutu dengan kaum Sadum segera pergi ke desa untuk menyebarkan fitnah karena Nabi Lut sedang bersama laki-laki rupawan. Segera saja seluruh masyarakat Sadum berdatangan ke rumah Nabi Lut. Mereka menuduh Nabi Lut sama dengan mereka, yaitu menyukai sesama laki-laki. Saat itulah tamu Nabi Lut berkata bahwa mereka adalah utusan Allah yang akan menyelamatkan Nabi Lut dari azab yang akan Allah berikan kepada kaum Sadum. Allah memerintahkan Nabi Lut untuk pergi meninggalkan Sadum sebelum fajar tiba. Nabi Lut dan pengikutnya segera bergegas meninggalkan Sadum. Mereka semua berjalan tanpa menoleh ke belakang, kecuali istri Nabi Lut. Saat menoleh ke belakang, ia melihat kotanya sedang terbakar dan ia pun ikut terbakar.
Allahu Akbar. Dalam sekejap, Sadum telah hancur dilahap api dan dihujani oleh batu-batu besar. Penduduk Sadum tidak ada yang selamat, termasuk istri Nabi Lut. Nabi Lut kemudian melanjutkan perjalanan ke Jabrun, Palestina. Di sana mereka bergabung dengan keluarga Nabi Ibrahim. Sumber dalam Al-Quran. Kisah kaum Nabi Lut ada pada Al-Quran surat An-Naml ayat 54 hingga 55 yang berbunyi, dan ingatlah kisah Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu mengerjakan perbuatan fasyah atau keji padahal kamu melihatnya kekejian perbuatan maksiat itu? Mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk memenuhi syahwatmu, bukan mendatangi perempuan? Sungguh kamu adalah kaum yang tidak mengetahui akibat perbuatan. Nah teman-teman, sekarang hikmah yang dapat kita ambil dari kisahnya Nabi Lut tadi. Yang pertama ya, dengan kegigihannya Nabi Lut alaihissalam ketika berdakwah mengajak kaum Sodom untuk menyembah atau meninggalkan perilaku yang seharusnya tidak patut kita teladani. Nah itu karena kegigihan Nabi Lut ya. Nah yang dapat kita ambil untuk kehidupan kita sehari-hari, kita juga harus semangat berjuang ya teman-teman. Kita harus punya gairah yang tinggi. Untuk apa? Untuk belajar. Kita sebagai seorang siswa belajar dengan sungguh-sungguh, kemudian latihan dengan sungguh-sungguh. Boleh dengan siapa saja kok di rumah ya. Boleh dengan ayah bunda, abi, umi, boleh dengan teman yang ada di rumah, boleh dengan kakak, bahkan dengan adik pun juga boleh ya, seperti itu. Nah jadi kita harus semangat sampai nanti mencapai keberhasilannya. Kemudian yang kedua itu adalah cobaan dan rintangan yang dihadapi oleh Nabi Lut. Nah termasuk keluarga terdekatnya, siapa? Istrinya Nabi Lut bahkan ingkar loh ya kepada Allah sampai menentang Nabi Lut juga. Nah itu bisa kita teladani kehidupan sehari-hari kita. Misalnya ini ya teman-teman, termasuk pandemi. Nah ini merupakan cobaan buat kita juga. Oh Ustazah, ini tidak pernah masuk sekolah, saya sudah bosan di rumah. Sabar ya, intinya kita harus sabar dan terus bersabar seperti Nabi Lut alaihi salam. Nah kemudian yang ketiga hikmahnya itu adalah sikap yang membangkangnya terhadap perintah Allah, yang tidak mau bertobat. Nah itu dapat menyebabkan manusia itu tertimpa azab teman-teman. Nah kita tidak boleh menjadi anak yang pembangkang seperti kaum Sodom tadi ya, membangkang Allah atau tidak mengikuti Nabi Lut. Nah kita tidak boleh membangkang, termasuk membangkang kepada ustadz-ustadzah, kepada orang tua. Nah itu tidak boleh. Dan satu lagi di situ yang ditekankan di kisah Nabi Lut ini adalah ketika mereka menikah dengan sesama jenis. Nah ini termasuk adab kita ketika dulu waktu sekolah ya, ke kamar mandi, kamar kecil. Nah itu biasanya renteng-renteng. Nah ini kita tidak boleh, kita harus antri, sabar menunggu ya, satu-satu, tidak boleh. Ini termasuk adab ya. Nah itu ya teman-teman, insya Allah ini yang dapat Ustazah sampaikan. Dan juga nanti ketika teman-teman di rumah insya Allah bisa meneladani dalam kehidupan sehari-hari. Tetap semangat ya teman-teman. Oke, baik, itu saja yang dapat Ustazah sampaikan. Kita akhiri dengan mengucap hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah akhiri cukup sekian dan tetap semangat ya. Oh ya, jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan ya dengan 3M. Apa teman-teman? Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Tetap semangat, jaga iman dan jaga imunnya. Wassalamualaikum